Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. Saudara-saudaraku yang seiman, setauhid, seislam, mukmin, muslimin, di mana saja berada, insyaallah aku yakin selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saya yang orang bodoh dan sangat bodoh, paling bodoh di dunia di depan Allah, akan melanjutkan konten seterusnya. Melanjutkan perkabaran dari langit. Sekarang ini perkabaran dari langit adalah dengan judul Imam Mahdi Gaib di dalam Imam Mahdi Gaib. Jadi sebelum kami melanjutkan konten ini, kami terlebih dahulu akan menerima dulu komentar-komentar daripada netizen namanya yang mengomentarin dari perkabaran langit. Semua komentar saya anggap baik, semuanya bagus, dan semuanya ada hikmahnya untuk diri saya, dan juga pula ada hikmah lah untuk anda yang mengomentari. Kita mudah-mudahan semuanya mendapat hikmah dari apa yang kita perbuat, insyaallah. Aku yakin. Pertama dulu yang saya komentari adalah dari Saifuddin Zuhri, yang mengomentari bahwa perkabaran dari langit ini yang saya sampaikan bohong melulu, segala macam. Ya nggak apa-apa, memang udah dari dulunya saya ini dibilang bohong. Dari dulunya, sebelum saya masuk konten ini, saya memang dari dulu udah dibilang bohong, hoax segala macam. Tapi juga nggak ada bukti saya ini bohong. Gitu. Nah, kalau anda udah berdebat dengan saya nggak apa-apa, baru dinilai. Sebenarnya yang menilai itu sebenarnya bukan kita, yang menilai kan adalah Allah atau orang yang ahlinya, itu baru bisa menilai. Tidak bisa orang kebanyakan. Orang yang walaupun nggak bersih 100% hatinya, setidaknya 50% hatinya itu harus bersih kalau akan menilai. Tuh. Kalau dia orang Islam ya, kalau orang Islam, hati dulu menilai sesuatu itu bukan dari mulut, bukan dari pikiran, dari hati. Dari hati yang bersih, yang suci, mendekati 50% lebih.
baru kita bisa menilai ini. Kalau di bawah 50%, ya di hatinya itu misalnya kesucian 50%. Sulit mendekati kebenaran penilaian itu sulit karena dipengaruhi oleh nafsu. Nafsu itu di-backing oleh iblis setan, apalagi sekarang Dajjal yang backing nafsunya. Maka saya bilang, jangan mau dibodoh-bodohi Dajjal. Jangan. Dipertajam hati kita itu. Apa yang ngomong tadi benar-benar hati nurani kah? Atau hati sanubari kah? Atau hati rohani kah? Atau hati rabbani kah? Harus dipertajam dulu. Atau ada unsur yang selain itu. Sebenarnya sebelum kita menilai, kita harus tahu dulu persoalannya. Harus tahu dulu. Itu gunanya tabayun, itu gunanya debat yang penuh akhlak, hikmah, dan ada ilmunya. Itu saya mengucapkan terima kasih kepada Safuddin Zuhri. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas saran-saran Anda. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi saya, juga menjadi hikmah bagi Anda, dan juga menjadi hikmah bagi kita semua. Mudah-mudahan ini adalah suatu pelajaran yang berharga buat kita semua. Yang kedua, ada pula komentar dari RM. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RM. Entah apa katanya itu saya nggak tahu. Kurang jelas maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan kurang jelas. Apa maksudnya itu segala macam, saya kurang jelas. Maka saya terima aja dengan husnuzon. Mudah-mudahan komentar Anda tuh ada hikmah bagi saya, juga ada hikmah bagi Anda, juga ada hikmah bagi kita semua. Itu aja saya jawab. Soalnya nggak jelas komentar Anda apa. Maksud pasal apa itu, pasal KUHP, pasal apa maksudnya nggak jelas. Ini masalah agama nih, masalah keyakinan. Ini kurang diperjelas. So saya nggak pula mau memakai secara makrifat itu, saya nggak mau buang-buang energi, buang-buang waktu itu. Apa sebenarnya isi hati Anda yang akan Anda kemukakan? Saya nggak mau membahas itu. Nggak mau menghabis-habiskan itu aja. Harus sesuai makrifat dulu. Enggak penting amat itu. Enggak penting amat. Jelas-jelas aja komentarnya. Boleh jelas pula saya menjawabnya. Itu. Dan selanjutnya ada yang itu, yang Puja Kusuma namanya. Saya jawab, saudaraku, terima kasih banyak. Anda sudah mau mendengar video saya. Mudah-mudahan saya mendapat hikmah, dan Anda juga mendapat hikmah, dan kita semua mendapat hikmah. Dan juga seterusnya, ada pula yang mengatakan dari apa ini? Tak tahu saya tak dari mana ini. Dia mengatakan pengen berguru kepada saya. Tapi saya bilang, saya ini bukan ustadz, bukan kiai, bukan buya, bukan gus-gus, bukan habib, bukan ulama, bukan wali. Saya ini tugasnya cuma menyampaikan doang perkabaran dari langit. Jadi mari kita sama-sama mendengar aja. Saya juga ikut mendengar, Anda juga ikut mendengar. Kita ambil hikmahnya. Insya Allah saya mendapat hikmahnya dari apa yang saya sampaikan. Saya sendiri ini, apa yang saya sampaikan maksudnya perkabaran dari langit, saya mendapat hikmahnya. Anda juga, saudaraku, juga mendapat hikmahnya, dan kita semua mendapat hikmahnya. Itu aja. Jadi ada juga yang mengatakan ini dari mana, saya juga lupa saya ini komentarnya. Ini apa namanya itu, kerajaan langit. Sebenarnya ini bukan suatu kerajaan.
Bukan. Ini adalah orang-orang langit juga orang-orang dunia dulunya. Sama aja. Orang-orang yang tempatkan di langit juga hidupnya di dunia kayak kita ini juga dulu. Tapi karena hatinya benar-benar suci, suci hatinya, maka ditempatkanlah dia ini di langit. Jasad dan sekalian ruhnya, nyawa, akal, nafsu, semuanya ditempatkan di langit. Ini kelasnya orang-orang pilihan Allah. Inilah para nabi dan para rasul, para sahabat, para waliullah, para imam, para ulama, dan orang-orang berjihad bela Islam. Semuanya ditempatkan di langit. Jadi apa? Maksudnya ini orang langit apa? Orang langit memang itu ada kekuatan Islam di langit. Jadi kekuatan Islam bukan dunia kita ini, enggak. Ada di langit. Kan orang tuh enggak langsung ke sorga, enggak. Ini kan masih belum kiamat. Nah, belum disimpan dia di langit, itu gunanya ada. Maka di akhir zaman dia turun. Semuanya untuk menghadapi Dajjal, CS. Itu. Gunanya disimpan. Jadi kekuatan Islam bukan di dunia aja, bukan kita aja yang memperjuangkan Islam di dunia ini, enggak. Orang langit, orang alam barzah ya yang mendapat nikmat barzah. Dia ikut berjuang dong. Jangan ada bilang dia tidur bukan tidur. Yang tidurnya apa? Yang keluar apa? Jangan dibilang itu. Maka saya bilang semuanya orang langit dapat satu, orang alam barzah dapat satu. Kenapa kita dunia ini yang masih berpecah belah? Itu. Nah. Ada pula yang bertanya, orang-orang langit itu siapa sih? Orang-orang langit itu orang pilihan-pilihan Allah. Pilihan-pilihan Allah semasa di awal zaman. Awal zaman itu kan pilihan-pilihan Allah, itu dinamakan jalur hisab. Di awal zaman tuh memang tingkat manusia ini berbeda-beda. Berbeda-beda tingkatnya. Ada yang tingkatnya ini, ada yang kelebihannya ini, ada yang segala macam. Tapi semuanya orang-orang yang di tempat ini ada orang-orang yang sudah berjumpa dengan Allah semasa hidupnya. Itu nih katakan mutu qabla antamutu. Dia sudah mematikan dirinya sebelum mati. Sudah berjumpa dengan Tuhannya semasa hidupnya. Dengan perjumpaan dengan Tuhan itu semasa hidupnya, maka dia itulah yang masuk kepada ridhonya Allah. Tapi pengajiannya berjumpa dengan Tuhannya, dia bertingkat-tingkat nih. Dia berjumpa dengan Tuhannya secara syariat, dia berjumpa dengan Tuhannya secara tarekat, dia berjumpa dengan Tuhannya secara hakikat, dia sudah berjumpa dengan Tuhannya secara makrifat. Begitu aja ridhonya. Dia diridhoi secara syariat, dia sudah diridhoi secara tarekat, dia sudah diridhoi secara hakikat, dia sudah diridhoi secara makrifat. Inilah orang-orang langit. Orang-orang langit itu. Nah, itulah orang-orang yang ditempatkan di langit. Itu. Dah ridho Allah padanya. Jadi ridho ni jangan di makrifat aja, berjumpa dengan Allah ni jangan di makrifat aja, enggak. Di syariat orang udah berjumpa dengan Allah. Tapi Allah yang mana? Apa itu? Allah secara tingkat syariat boleh-boleh aja. Allah secara syariat. Sebab awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, kenal sesuatu syariat dulu. Gak bisa langsung ke ma'rifat, gak bisa. Gak bisa, kita ini harus bertahap. Harus ada amalan-amalan syariat, kita gak bisa melepaskan diri. Oh langsung aja kepada Allah, ingat aja, gak segala macam. Enggak, ingatnya harus secara syariat dulu. Ingat secara tarikat, ingat secara hakikat, ingat secara ma'rifat. Syariatnya gak boleh disepelekan. Gak boleh. Syariatnya akan menjadi saksi nanti di akhirat oleh Allah. Menjadi saksi.
Apa orang ni hamba Allah apa enggak? Di syariat dilihat dulu, syariat dilihat dulu. Bukan marifat langsung enggak di syariat. Dan syariat ke nilai menjadi saksi kepada alam. Tanah akan menjadi saksi. Air akan menjadi saksi, angin menjadi saksi, api menjadi saksi. Dan seluruh jasad dan pada dirinya menjadi saksi. Dan juga alam sekitar menjadi saksi untuk dirinya nanti. Jadi dia nggak bisa berbohong. Ini hamba Allah di tingkat syariat. Nggak bisa dong. Langsung-langsung hamba Allah tingkat makrifat aja. Nggak bisa, harus syariat dulu. Sebab Nabi Muhammad mengajarkan dari syariat dulu. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Nggak bisa mentang-mentang pengajian kita tasawuf udah tinggi. Udah tuh nggak ngajarin syariat. Nggak salah itu. Kayak saya Siti Jenar nih. Ini menurut dari orang langit itu salah itu. Nggak bisa dibenarkan. Salahnya di mana? Di syariatnya salah. Kalau salah di syariat nggak sama dengan Nabi Muhammad. Kita ini harus mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Harus ada syariatnya, harus ada tarekatnya, harus ada hakikatnya, harus ada ma'rifatnya. Nggak bisa ujub-ujub langsung ma'rifat aja, nggak bisa. Memang Anda itu tidak punya jasad, memang Anda itu tidak punya akal dan nafsu, memang tidak mempunyai nyawa. Nggak bisa langsung ruh-ruh aja pengajiannya. Kita ini punya jasad, punya akal, punya nafsu, punya nyawa atau napas namanya itu. Baru punya ruh. Ruh di dalam ruh. Gitu. Sudah ruh di dalam ruh itu, itulah yang dikatakan yang maha rahasia. Itu zatu. Zatullah. Gak bisa, apa-apa yang kita perbuat nih harus dari bawah dulu, baru sampai ke atas. Beramal harus di bawah dulu. Gak bisa langsung aja langsung naik ke langit, gak bisa. Maka orang-orang langit itu gak langsung aja ke langit dulu. Dia beribadah di dunia ini. Udah diakui sebagai ibadahnya secara syariat, udah diakui apanya secara tarikat, udah diakui secara hakikat, udah diakui secara makrifat. Allah tuh yang mengaku, bukan yang lain-lain. Allah tuh yang maka dia itu menjadi pilihan-pilihan Allah, hamba-hamba pilihan Allah. Itu yang ditempatkan di langit. Nah, itu yang tempat di langit. Maksud orang-orang langit itu sama jasadnya sekalian. Jasadnya, akal dan nafsunya, nyawanya, ruhnya, semuanya ditempatkan di langit. Itu yang dikatakan orang-orang langit. Karenanya hatinya udah bersih. Hati nuraninya udah suci. Hati sanubarinya udah suci. Hati rohaninya udah suci. Hati rabbaninya udah suci. Udah. Kan itu kan hati. Kan di hati ini terjadi pertarungan antara hak dan yang batil. Antara nafsu dan akal dengan di hati manusia nih pertarungannya. Menanglah ibaratnya yang hak tadi. Ya bersihlah hati orang nih, kalau katakan hati orang suci, bersih. Ya udah menang tuh, yang hak tuh udah menang. Akalnya udah menang tuh maksudnya itu. Hak udah menang. Berarti bersih hatinya. Dia pertarungannya kan di hati. Di hati itu pertarungan, peperangnya di hati. Bukan di jasad. Di hati. Sebab di hati inilah apanya secara syariat, apanya secara tarekat, apanya secara hakikat, apanya secara makrifat. Cuma hati ini kan bertingkat-tingkat. Kalau secara syariatnya udah bisa dia menguasai, menang dia berpertarungan dia dengan nafsunya itu atau dengan hak itu menang dengan batil. Tingkat syariat di hatinya, hati nurani. Menang hak tuh dengan yang batil di hatinya, di hati sanubari, berarti udah menang secara tarekat. Menang dia pertarungan hak daripada yang batil di hatinya. Di tingkat hakikat itu di hatinya itu hati rohani. Gitu juga kalau lah menang di tingkat hakikat ya, insya Allah aku yakin di makrifat udah langsung aja itu, udah langsung menang tuh maksudnya.
Sebab hakikat kemakrifat tu tak ada perjuangan lagi. Enggak ada perjuangan, enggak ada pengabdian lagi. Enggak ada. Enggak ada. Ibaratnya kalau zikirnya enggak disebut lagi maksudnya. Zikirnya enggak disebut, enggak berhuruf, enggak bersuara itu maksudnya. Kenapa? Ngapain bersuara lagi? Kan udah lenyap. Udah lenyap, sifat tuh udah lenyap. Inti sifat tuh udah lenyap. Yang berdiri cuma zat. Nah, itu. Itu orang-orang langit. Itu ada pula yang bertanya, bagaimana kita tahu ini dari apa ini dari Muhammad Hamka, bukan Bu Yamka kan sudah meninggal. Dari Muhammad Angka bertanya, bagaimana kita mengetahui ruh itu dekat? Dan apa itu ruh? Insya Allah, aku yakin akan dijawab oleh orang langit. Yang mengetahui ruh itu dekat, maksudnya kan pasti yang ditanyanya yang pengajian Imam Mahdi ini nih. Masa dikatakan oleh orang langit, bahasa yang akan menjadi Imam Mahdi itu bukan dekat jasadnya, itu maksudnya. Bukan karena hubungan darahnya aja. Bukan dia karena hubungan darah saja, enggak. Kalau yang akan menjadi Imam Mahdi adalah ruh dari yang Imam Mahdi ini, ruhnya dekat kepada ruhnya Nabi Muhammad SAW, bukan jasadnya doang. Ruhnya itu. Jadi maksudnya ruh adalah rahasia Allah. Di mana bagaimana cara mengetahui ruh? Yang kamu ketahui Allah lah, bukan kita. Bukan kita, kan rahasia Allah. Ya Allah lah yang tahu. Kayak Imam Mahdi ini yang akan menjadi Imam Mahdi, ruhnya dekat kepada ruhnya Nabi Muhammad SAW. Karena ruh Nabi Muhammad SAW adalah inti ruh. Beda dengan ruh Nabi Isa, beda. Dia bukan pusat ruh, enggak, inti. Yang pusat ruh itu ruh yang ada di Nabi Isa alaihissalam. Yang Nabi Muhammad ada intinya ruh, inti ini kan tuh. Jadi inti ruh Nabi Muhammad SAW nih, pancaran untuk umatnya juga dari inti ruh Nabi Muhammad SAW, dari ruh Nabi untuk umatnya ya. Ruh umat Nabi Muhammad khusus bil khusus nih mak. Ruh umat Nabi Muhammad khusus dari ruh Nabi Muhammad SAW, khusus tuh. Beda dengan ruh-ruh nabi-nabi lain, umat lain beda. Beda. Dari inti ruh, dari ruh Nabi Muhammad SAW, ruh kita ini. Bukan dari pusat ruh, bukan dari Nur Muhammad, enggak. Dari Ahmad. Dari Nur Ahmad. Nah. Jadi bagaimana kita ketahui? Yang maksud saya, yang Imam Mahdi itu dekat ruhnya kepada ruh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang maha tahu? Yang maha tahu ya Allah lah, zatnya Allah. Itu yang maha tahu. Yang tahu, ya yang tahu inilah orang kedua inilah. Yang ruh Nabi Muhammad SAW tahu dia itu. Yang ruh Imam Mahdi dekat kepada ruh, ya tahu juga dia. Ya, tapi yang maha tahu itu Allah. Yang maha ya. Tahu dia itu. Bukan kita yang tahu. Kita akan mengetahui Imam Mahdi dari apa? Dari bukti-bukti nantinya. Jelasnya Imam Mahdi kita ketahui orang ini Imam Mahdi nanti di jihad dunia. Di jihad dunia baru tahu nanti. Kalau jihad gaib belum ketahuan, belum. Kadang jihad gaibnya nggak tahu tak siapa Imam Mahdi, tak siapa. Kadang Dajjal dikatakan Imam Mahdi. Iya. Kemana Dajjal juga serba bisa. Banyak pula apanya kalimat Dajjal ini serba bisa. Jadi nggak tahu sekarang ini. Entah siapa Imam Mahdi, entah siapa. Kadang-kadang Dajjal dibilang Imam Mahdi. Karena iblis dibilang Imam Mahdi. Karena Jazil. Kadang-kadang ya Imam Mahdi sendiri dibilangnya bohong. Yang Imam Mahdi sendiri dibilangnya iblis, setan, Dajjal. Itu kan masih gaib, nggak tahu. Padahal Imam Mahdi gaib ya. Imam Mahdi gaib, ada pula di dalam Imam Mahdi yang gaib, ada pula di dalamnya yang gaib. Itu maksudnya.
Imam Mahdi gaib di dalam Imam Mahdi gaib. Sebab kalau Imam Mahdi gaib aja, nggak sanggup mah mengalahkan Dajjal gaib. Nggak akan sanggup. Sanggupnya cuma sampai 75%. Ini sekarang nih, udah 75%. Kekuatan Dajjal gaib dikalahkan udah 75%. Yang 25% ini nggak sanggup. Imam Mahdi gaib, nggak sanggup. Nggak ada orang yang tahu nih. Nggak ada yang tahu. Taunya nanti Imam Mahdi ini tahu siapa sih Imam Mahdi di dunia nanti baru tahu. Oh ini Imam Mahdi kiranya. Kalau sekarang ini nggak ada yang tahu. Cuma teori-teori aja belum bisa di depan kebenaran belum. Dia masih gaib mah. Orang ini nggak tahu dia Imam Mahdi. Imam Mahdi gaib, ada pula Imam Mahdi gaib di dalam diri. Yang gaibnya ada pula yang gaib gitu. Bukan Nabi, ya kan sudah saya bilang dulu, Imam Mahdi gaib, ada Nabi Muhammad gaib ke sana, dalam diri gaib itu. Ada Nabi Isa alaihissalam gaib ke sana. Ada Nabi Khidir yang gaib ke dalam dirinya. Itu Imam Mahdi gaib. Itu kesanggupannya mengalahkan Dajjal gaib cuma 75%. Itu 75%, dan 25% nggak sanggup lagi. Nggak sanggup. Kan orang-orang langit namanya. Nabi Muhammad kan tempat di langit. Masuk dia kepada diri seseorang, entah A atau B, tapi orang itu yang dimasuk itu yang namanya Imam Mahdi. Siapa orangnya kita kan nggak tahu. Bisa aja orang yang kita hina, orang yang kita remehin, orang yang kita segala macamin, yang dituduh pembohong itu bisa aja orang yang diagung-agungkan manusia bisa aja. Yang dia ituin disanjung-sanjung kemuliaannya. Banyak pengikutnya, ilmunya diagung-agungkan orang, bisa aja itu. Bisa aja, kita nggak tahu. Di mana-mana orang memberi hormat kepada dia, orang mencium tangannya, karena mencium telapak kakinya. Bisa aja itu, bisa aja enggak. Bisa aja orang yang diremehkan, dia perolok-olok, bisa aja. Kan dia masih gaib. Nggak ada yang tahu. Yang tahu tuh Nabi Muhammad lah. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam yang tahu akan Imam Mahdi gaib. Tapi ingat nih, Imam Mahdi gaib ada pula di dalam diri Imam Mahdi, ada pula Imam Mahdi gaib. Itu yang mengalahkan kekuatan Dajjal yang tinggal 25% nih. Itu yang mengalahkan. Sebab kalau tidak ada itu yang mengalahkan, yang 25% lagi menguat dia nanti lagi bisa mengalahkan Imam Mahdi gaib. Kekuatan Dajjal gaib ini bisa menguat dia. Yang 25% yang udah tinggal nih. Maka kesanggupan dari Imam Mahdi gaib yang gaib di dalamnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam, sanggup cuma melemahkan kekuatan Dajjal gaib cuma 75%. Yang 25% tidak berdaya lagi. Berarti siapa yang akan mengalahkan yang 25% lagi Dajjal gaib ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Itu yang dia katakan. Dan dengan judul sekarang nih, Imam Mahdi gaib di dalam Imam Mahdi gaib. Nah, siapa ini menentukan amat nih? Jihad gaibnya atau jihad akhirat menentu amat keselamatkan seluruh umat Islam. Baik yang hidup di awal maupun hidup di akhir, sangat menentukan. Tidak dibilang nih, berkali-kali dibilang mah, kalau menang di jihad gaib atau jihad akhirat nih, insya Allah aku yakin di jihad dunia juga kita menang. Kalau menang di jihad dunia, insya Allah aku yakin di akhirat seluruhnya. Nah, ini dipertegas nih sama orang lagi, seluruhnya. Nah, mau percaya mau enggak ada persoalan, enggak itu dipersoalkan dulu, enggak penting itu mah. Mau percaya dia mau enggak terserah, terserah aja, enggak usah dipikirin. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW selamat semua nanti di akhirat. Memang orang langit ini tahu dia akan bagaimana orang membantah. Udah tahu, bantah aja. Tapi saya bilang silakan bantah dengan akhlak, jangan menuduh segala macam. Berarti kalau Anda menuduh kayak itu, Anda tuh takabur. Anda tuh lebih tahu daripada Allah. Anda berarti udah nggak bohong, berarti udah takabur. Maka Anda debat dulu. Berarti kalau Anda udah memponis, berarti Anda orang bukan berilmu, orang nggak berakhlak. Berarti Anda tuh orang bodoh.
jelas-jelas orang bodoh main. Itu ada berarti udah ada orang bodoh. Nggak ada akhlak, nggak ada ilmu. Ini berimbang nih ya, berimbang nih. So ini jihad nih. Nggak bisa Anda selalu mencaci maki segala macam. Saya sabar, enggak, kalau jihad nggak ada. Kalau jihad nggak boleh begitu, harus berimbang. Sebab bisa aja yang masuk ke diri Anda itu dajjal. Bisa aja Anda nggak sadar. Sebab lawan seimbang orang langit dajjalnya. Nggak mungkin manusia biasa. Berarti dajjal itu yang masuk. Kalau dajjal yang masuk, bisa dia. Bisa mengimbangi kekuatan langit. Nah, itu pertanyaan tadi. Nah, jadi kami katakan, kekuatan dajjal gaib sekarang tinggal 25% lagi. Yang akan mengalahkan ini bukan dajjal gaib aja. Bukan, nggak sanggup dajjal gaib. Nggak sanggup dari orang-orang langit maksudnya. Kalau orang langit yang paling tinggi Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam diri Imam Mahdi gaib nih. Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dan dibantu oleh nabi-nabi lain dan rasul lain dan tingkat sahabat dan semuanya orang langit turunnya nggak sanggup menghadapi yang tinggal 25% ini. Nggak sanggup. Jadi yang 25% ini yang akan mengalahkannya adalah di dalam diri Imam Mahdi gaib tuh. Di dalam Imam Mahdi gaib, di dalamnya Imam Mahdi gaib. Di dalam Imam Mahdi gaib itulah yang akan mengalahkan dajjal gaib di jihad gaib atau jihad akhirat. Jadi kami ini ada kesalahan teknis. Jadi itulah kami katakan yang mengalahkan kekuatan dajjal gaib yang tinggal 20% ini adalah di dalam diri Imam Mahdi gaib tuh. Imam Mahdi gaib pula namanya. Itu yang akan mengalahkan. Siapa itu? Nanti kita buka rahasianya terus siapa itu. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.